Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 ingin menyajikan presentasi dengan materi adab bersosialisasi media dalam pandangan Islam untuk mata kuliah Metodologi Pembelajaran Akidah Akhlak. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ahmad Ridwan, Amelia Sofia Cayatin, Arzakiyah, dan saya Cindy Fatimah. Di sini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama ada isi materi adab bersosialisasi media dalam pandangan Islam, kemudian strategi pembelajaran untuk materi adab bersosialisasi media dalam pandangan Islam, dan yang terakhir ada metode pembelajaran untuk materi adab bersosialisasi media dalam pandangan Islam. Baik, start the presentation. Yang pertama mengenai isi materi adab bersosialisasi media dalam pandangan Islam. Yang pertama mengenai media sosial. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial karena kita hampir 24 jam menggunakannya. Seperti kita perkuliahan ini saja menggunakan media sosial yaitu WhatsApp. Nah, adapun media sosial sendiri didefinisikan sebagai sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Kemudian ada jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada collaborative project. Nah, jenis ini memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Nah, misalnya itu seperti Wikipedia. Kedua ada blogs. Blogs ini merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal tumbuh sebagai web privacy dan pada umumnya menampilkan datetime entries dalam bentuk kronologis. Yang ketiga ada content communities, memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna, termasuk di dalamnya adalah teks, foto, video, dan PowerPoint presentation. Yang keempat ada social network sites. Nah, di sini memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil, privacy, dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Yang kelima, ada Virtual Games World. Merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna itu tampil dalam bentuk avatar. Dan yang terakhir ada Virtual Social World, memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Oke, selanjutnya itu dampak media sosial. Dampak positif, media promosi atau iklan, sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, alat berkomunikasi, tempat belajar, wadah mendapat teman baru, media pertukaran data. Jadi di sini dampak positif ini bisa menghasilkan keuntungan juga untuk kita. Misalnya nih satu ini, media promosi dan iklan. Tentunya kan dengan kita mempromosikan promosikan misalnya kita jualan, biasanya kan akan dapat keuntungan dari kita dan sebagainya. Pokoknya untuk dampak positifnya menghasilkan untuk kita. Kemudian dampak negatif, membuat kecanduan, berkurangnya perhatian terhadap keluarga, tergantikannya kehidupan sosial dan membentuk prestasi belajar menurun. Ini merugikan untuk diri kita karena prestasi kita akan terganggu. Misalnya buat kecanduan kan otomatis waktu kita misalnya main games ataupun media sosialnya scroll IG saja tuh, tentunya itu akan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Kemudian lanjut, adab menggunakan media sosial. Yang pertama, tabayun, check and recheck. Nah, artinya di sini kita sebagai pengguna media sosial, tentunya kita harus ngecek juga nih, ini beritanya bagus atau tidak, sambil lihat-lihat juga lah gitu. Terus menyampaikan informasi dengan benar dan sabar. Artinya di sini jangan sampai kita menyebarkan informasi itu yang salah, mungkin yang bohong dan sebagainya. Dan juga ketika kita misalnya ada yang sedikit menyinggung hati kita harus sabar, jangan terlalu ngegas lah gitu. Kemudian selanjutnya itu haram, menebar fitnah, kebencian dan lain. Nah, artinya di sini janganlah saling-saling memfitnah. Misalnya menuduh orang ini menyebarkan hoax misalnya. Terus menuduh orang itu melakukan kejahatan, itu nggak boleh juga. Terus menebarkan kebencian. Nah, biasanya juga jangan sampai nih kita di media sosial tuh memprovokasi orang juga biasanya pada kebencian. Kemudian media sosial digunakan untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Artinya di sini media sosial bisa kita gunakan sebagai
mencari kebaikan untuk kita. Nah, jadi gitu. Di kebaikan banyak misalnya dengan menyebarkan dakwah mungkin dan sebagainya. Pokoknya yang berbau kebaikan lah gitu. Terus hindari saling olok-mengolok atas perbedaan. Nah, ini juga nih biasanya. Mungkin misalnya yang cowok berbedaan klub sepak bolanya nih, dia mengolok-olok misalnya klub ini kalah kalah ini, jangan saling mengolok gitu. Itu saling menghargai gitu. Terima kasih. Tata cara penggunaan media sosial. Pelajar dapat menggunakan berbagai aplikasi di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Belajarlah menggunakan jaringan internet secara bijak, membuat grup untuk sarana diskusi, pelajaran, dan memperoleh banyak informasi. Berbagi informasi penting dan berguna antar sesama. Jadikan media sosial menjadi tempat menyalurkan hobi. Memanfaatkan media sosial sebagai media penyimpanan data. Gunakanlah sarana media sosial ke ranah yang positif dan dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Strategi pembelajaran untuk materi adab bersosial media dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua strategi. Yang pertama, strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Strategi pembelajaran efektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Yang kedua, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan keaktifan dan keterlibatan siswa untuk mencari dan menemukan materi yang harus dikuasai dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata, sehingga pada gilirannya siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi selanjutnya adalah metode pembelajaran untuk materi adab bersosial media dalam pandangan Islam. Yang pertama, ada metode keteladanan atau uswatun hasanah. Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa keteladanan dasar atau teladan merupakan perbuatan yang patut ditiru dan dicontohkan. Oleh karena itu, keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Yang kedua, metode pembiasaan. Untuk membina anak mempunyai sifat yang baik, tidak cukup dengan memberikan pengertian saja, namun perlu dibiasakan melakukannya. Karena pembiasaan berperan sebagai efek latihan yang terus-menerus, sehingga anak akan terbiasa berperilaku dengan nilai-nilai akhlak. Metode yang ketiga adalah metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode berupa nasihat, sehingga dapat kita ambil hikmahnya. Ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru bila mana diperlukan. Kemudian, metode yang keempat adalah metode tanya jawab, yang bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan berpikir dan dapat mengembangkan pengetahuan yang berpangkal pada kecerdasan otak intelektualitas. Selanjutnya, metode yang kelima adalah metode tulisan. Metode tulisan merupakan metode pembelajaran menggunakan huruf atau simbol dalam penyampaiannya. Nah, yang terakhir adalah metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan suatu cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara kelompok atau secara perorangan. Kemudian di sini kami cantumkan tujuan dari proses pengajaran akidah akhlak dengan menggunakan metode pembelajaran. Yang pertama, agar siswa memahami tentang materi yang diajukan guru. Kemudian, dengan menggunakan metode pembelajaran, proses belajar mengajar tidak mengambang atau melenceng dari pokok bahasan. Dalam penggunaan metode pembelajaran, dalam pengajaran akidah akhlak, seorang guru harus siap selalu untuk mengubah pola dan strategi mengajarnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.